Sempat terputus saudara-saudari video saya. Ya, sampai saya berbicara masalah Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Bapak Haji Prabowo Subianto berpidato menegaskan di musyawarahnya, kita harus menghemat seperti bahan bakar, kata Bapak Prabowo. Yang harus ditekan adalah pengeluaran bahan bakar PNS di DPR yang mempunyai kendaraan mobil. Acara-acara operasional harus kita sehemat-hemat mungkin. Itu yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan kita harus ada juga masalah kerja dari rumah, daring, kita terapkan seperti masalah zaman Covid lalu. Masalah BBM kita, alhamdulillah, insya Allah kita 3 tahun atau 2 tahun kita bertahan, kata Bapak Presiden kita. Alhamdulillah, itu yang saya dengar berita kenegaraan di Republik Indonesia ini. Melirik dari masalah perang tadi, itu tidak betul jika kita menunda untuk kepentingan umum. Itu yang harus saya perjelas. Dan saya beberapa hari yang lalu juga mengucapkan, Pak, ini nanti kita disuruh memakai sepeda listrik semua. Saya berucap, saya sih tidak sependapat seperti itu, Pak. Yang saya hadapi berkata dengan orang yang berpendidikan, sepertinya ada jabatan orang tersebut. Tidak perlu saya ucap orang tersebut siapa. Kita disuruh memakai sepeda listrik semua, Pak. Kalau pendapat saya tidak sependapat seperti itu. Saya sependapat dengan Bapak Presiden kita yang harus ditekan, jangan boros adalah di kepemerintahan, anggota DPR itu, kata Bapak Prabowo. Saya sependapat seperti itu. Tetapi jika mengorbankan rakyat, boleh Bapak lihat motor satu-satu itulah. Motor seperti di rumah itu ada 2, ada 3. Diharuskan memakai motor listrik. Mereka mau membeli dan lain sebagainya. Mubazir motor yang rakyat kecil punya tersebut. Dan itu salah satu menzalim hak asasi manusia. Saya bilang, yang harus kita tekan jangan boros adalah yang dari menengah ke atas. Itu saya bilang. Terdiam Bapak tersebut, saya ucap seperti itu. Kita ini sudah merdeka, Pak. Bukan zaman penjajahan lagi, saya bilang. Kalau masalah motor, mau motor listrik semua, saya tidak sependapat. Terdiam Bapak tersebut. Ya itu dia bilang, itu kalau ada yang mau pakai motor listrik, dia bilang itu. Nah, saya dengar tadi seluruhnya harus pakai motor listrik. Kalau siapa yang mau memakai motor listrik, nah itu baru ucapan yang betul. Tapi harus kita tekan masalah jangan boros masalah BBM. Saya sependapat dengan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Salah satu Rasulullah menerangkan juga jangan boros kita. Jangan berpoya-poya, salah satunya. Itu ada di hukum Islam yang sudah sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Menyikapi itu semua, balik lagi masalah seri uang ini. 1 abad ada cerita perwayangan Sabdo Palon Nagi Janji.
Ada juga masalah Bapak Presiden mau mendirikan bangunan di daerah Jakarta, di daerah HI, dekat di Jakarta HI, entah di mana itu. Mau mendirikan bangunan 40 lantai di 4.000 meter persegi. Akan menghasilkan uang di situ 500 triliun. Jika kita melirik dari masalah 500, itu salah satu janji sabdo palon nagi janji 500 kemudian saya akan datang baginda. Wallahu alam bissawab. Itu gedung tersebut akan terrealisasinya untuk masalah umat. Kalau tidak salah untuk gedung bas ini gedung Basnas kalau tidak salah, masalah perekonomian zakat kalau tidak salah. Alhamdulillah terrealisasi untuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Uang tersebut bisa terarah, insya Allah orang yang memegang uang tersebut diamanatkan oleh amanat. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di gedung-gedung tersebut orang yang beramanat untuk kepentingan umum, bukan untuk golongan, bukan untuk pribadi. Seperti melirik dari di daerah Selat Iran atau itu, kalau tidak salah. Itu tidak betul. Menunda masalah hak untuk kepentingan orang banyak. Tidak betul. Islam tidak sedemikian. Itu saudara-saudari, itu yang harus saya perjelas. Alhamdulillah sudah banyak dilirik dari berita-berita orang-orang yang mengurusi orang-orang masjid, banyak sudah diusut oleh KPK, masuk penjara. Masalah urusan korupsi, na'udzubillah min zalik. Itulah Allah sudah mau membukakan aib-aib. Sudah saya terangkan di video-video saya. Jika berbuat zalim akan binasa, yang benar akan abadi. Itu doa saya salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Melirik dari masalah listrik tadi. Nah, kalau mau juga kita menghemat di masjid, di musola, itu harus kita bersihkan masalah-masalah membesarkan toa. Cukup di saat azan saja kita besarkan azan. Selebihnya cukup. Jangan sampai di luar suara tersebut terdengar. Itu salah satu kita menghemat energi. Salah satu rukun kita harus beriman seperti itu. Jangan boros. Boleh saudara-saudari lihat beberapa tahun, beberapa puluh tahun, beberapa 50 tahun ini yang lalu kita boros menggunakan listrik toa sampai keluar. Tidak perlu saya perjelas lagi masalah yang lalu. Yang harus kita terapkan sekarang masalah untuk ke depan kehidupan kita. Jangan boros, itu salah satu rukun Islam yang betul. Boleh kita mencari urusan dunia, mencari harta, tapi kita harus hemat. Jangan kita tunjukkan. Boleh lihat orang China, orang ERC, dia pakaiannya seperti biasa saja, tetapi dia berjalan pakaian seperti pakaian biasa. Kalau dia berjalan bawa kantong asoy, kalau dilihat masuk bank uang semua di dalam situ. Kalau kita tunjukkan masalah urusan harta, itulah kita ada perampokan, pembunuhan. Itu masalahnya itu Rasulullah menerangkan, jangan kita
harus kita hidup sederhana itu. Jangan kita nyolok jika kita sudah dirampok. Siapa yang mau disalahkan? Menunjukkan harta segala macam, menunjukkan mobil mewah. Kita berdakwah memakai mobil-mobil mewah, mobil Alphard dan lain sebagainya. Itu harus kita rubah kalau kita mau. Insya Allah ada perubahan. Berzina, minum homer, berjudi, membunuh, dosa besar. Yang dosa besar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Logika zaman sekarang sudah canggih. Allah Tuhan saja bisa dilihat. Mau tahu contohnya? Lihat di daerah Masjid Agung tertampang foto-foto Habib, foto dewa, foto pemimpin, foto alim ulama. Setiap kita sholat, kita sembah-sembah foto tersebut. Na'udzubillah min zalik. Itu yang saya ucapkan, kita sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini doaku. Insyaallah doa saudara-saudari tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala jika saudara-saudari menyekutukan Allah, berbohong kepada Allah. Jadi wajar beberapa abad ini, seperti kita tahun sekarang ini, kita kemerdekaan kita belum 1 abad, melirik dari uang ini 1 abad 100, dari 0 sampai 200 nomornya. Wajar kita selama ini menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah salah satu doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering bohong, kepada Allah saja kita berbohong. Maka tidak heran kepada manusia siapapun kita berbohong. Na'udzubillah min zalik. Ingat saudara-saudari, Nabi Isa alaihi salam lahir di suasana panas dan gersang, bukan di suasana bersalju. Itu salah satu rukun iman akhir zaman. Jangan saudara-saudari ingkari. Oke? Jika ada ulang tahun Masehi, maaf saudaraku yang agama Nasrani, agama Kristen, bukan saya menyindir saudara. Yang saya sindir adalah umat yang bermayoritas Islam, KTP Islam. Mengapa? Sering terjadi bencana alam, salah satu bencana alam Aceh, Padang, Medan, 3 dimensi langsung sekaligus. Itu akibat dampak dari kita menyekutukan Allah. Sering setiap tahun baruan kita ikut-ikutan main mercon, cekakak cekikik malam-malam hari yang diharuskan diisi Quran. Di saat pagi dan petang kita mencari penghidupan, di saat malam kita istirahat. Itu yang betul jika kita konsekuen dengan agama rahmatan lil alamin. Itu akibat dampak dari perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel ini. Jangan mengaku-ngaku umat rahmatan lil alamin jika masih mengganggu urusan umat.